Halo teman-teman, apa kabar? Nah, ini sempat beberapa hari yang lalu kita kirim hmm, sound card Interface ya, dari DS Orca MK2 langsung ke ininya ya, ke toko Dolphin DAW di daerah Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Ini sudah dicek, sudah dites, memang kendalanya belum ada solusinya ya. Sepertinya memang bawaan dari uh, audionya sendiri atau bagaimana gitu ya. Saya nggak ngerti juga. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman bisa share di kolom komentar ya, seperti apa. Apa memang seperti itu ya kendalanya? Kan memang ada noise ya, noise seperti listrik, hissing ya, kita sebutnya hissing ketika kita sudah um, mencolokkan si headphone lalu kita colokkan ke laptop, itu ada hissingnya gitu ya, ada hissingnya. Apa yang memang volumenya harus dikecilkan atau memang volume inputnya emang harus dikecilkan, gainnya ya, gainnya. Oke, kita buka lagi nih. Bagi teman-teman yang penasaran atau mau juga klaim garansinya seperti apa, nanti silahkan di kolom komentar aja tanya-tanya gitu ya, seperti apa. Nanti saya kasih kontaknya deh. Packingnya cukup rapi sih. Ya tadi ini sebenarnya ada sedikit kendala di pengiriman kemarin ya. Pengirimannya itu pakai si cepat, entah sedang kenapa gitu ya. Si cepat dari Desember, Januari, Februari ini juga sama. Dari daerah Jabodetabek itu bisa memakan waktu 6 sampai 7 hari ya, sekitar semingguan lah. Padahal jaraknya antara Depok dengan Jakarta Barat itu kan biasanya 2 sampai 3 hari ya estimasinya. Tapi itu seminggu baru sampai barangnya. Jadi dikirimnya lagi tuh agak lumayan lama jadinya. Ini kebetulan pakai GNT. Nah, untuk teman-teman yang biasa pakai ekspedisi, hindari dulu ya. Hindari terlebih dahulu si cepat. Mulai lambat sih sekarang. Entah lagi kenapa gitu ya. Mungkin teman-teman tahu, nanti bisa share di kolom komentar juga. Atau pernah mengalami hal yang sama. Soalnya ini bukan sekali dua kali ya. Ini sering sekali di antara sejak Desember ya. Sejak Desember mungkin masih masih relatif ya, karena memang kan itu ada event hari besar ya. Di situ ada Natal, di situ juga ada tahun baru. Kan biasanya banyak yang mengadakan diskon atau sebagainya gitu ya. Jadi pengirimannya overload. Nah, sejak Januari mestinya kan normal ya. Dicoba lagi, tetap sama. Padahal beberapa kali kirim itu ada ke, biasanya kita kirim paket itu ke Jakarta Timur ya. Ada beberapa Jakarta Timur itu. Kok lama nyampenya? Nah, nggak tahu nih gimana ceritanya. Sedang apa, sedang kenapa gitu si cepat ini. Nah, ini unitnya masih sama. Mereka hanya tes aja sih kemarin ya. Jadi memang dianggap normal sih hal seperti itu. Jadi saya juga nggak ngerti, karena memang saya juga masih ikut-ikutan ya mencari sesuatu yang audio interface yang memang ya untuk home recording ya, cuma sebatas hanya seperti buat uh, video tutorial di Googlepedia, atau buat tutorial untuk media pembelajaran di PKL Juragan Seo gitu ya. Kalau di sini ada quality controlnya sih udah pas, udah lolos gitu ya. Cuma masalahnya saya nggak ngerti nih. Ini bau-baunya seperti bau hangus ya.
Bawa listrik. Emang bau barang baru gitu ya, barang elektronik baru. Nah, kalau teman-teman mau coba juga silahkan nanti link belinya itu ya, link pembeliannya saya akan cantumkan di deskripsi. Yang yang tertarik dari DS Orca ini saya pertama lihat itu karena ada dua inputnya ya. Jadi bisa digunakan untuk podcast gitu ya, dua mikrofon nanti bentuknya. Dan ya itu salah satunya. Kedua dia sudah punya apa namanya listrik internal, eksternal gitu ya, adapter internal, eksternal, sorry. Ini punya adapter eksternal, jadi kita punya ada kabelnya bentuknya Type C gitu ya. Nanti kita colok di sini, jadi kita punya power bisa pakai eksternal gitu ya, pakai charger handphone gitu ya. Ini 5 volt DC-nya ya. Jadi kita bisa tidak harus pakai laptop gitu ya. Jadi bisa pakai kalau ini kan biasanya nyolok ke laptop, ini sebagai datanya ya, sebagai apa namanya? Sebagai alat powernya di sini juga, terus data untuk recordingnya juga di sini ya. Jadi ada dua. Tapi dia bisa switch, nanti bisa switch ke 5 volt DC. Nah, gitu ya. Ini yang unik. Lalu di sini ada phantom powernya. Nah, biasa ya kalau misalnya audio interface biasanya ada power phantomnya karena memang nanti pakai mikrofon yang dayanya lumayan gitu ya. Nanti kalau misalnya ini perlu dinyalakan di bagian belakangnya, di switch aja di on kan. Ini 48 volt. Lalu di sini ada kabel colokan output, saya nggak ngerti ini seperti apa namanya. Oke, nah di sini unitnya ya udah cukup. Itu sih yang unik ya. Ini yang menarik yang di sini ya. Di angka 750.000 dapat input 2 itu sangat sangat murah ya dibandingkan merek yang lain kayak Behringer gitu ya. Behringer berapa ya, 2044 berapa gitu, 204 mungkin atau berapa gitu, saya nggak ngerti. Tapi dia di angka 1.900.000, di angka 2 jutaan lah gitu. Sedangkan ini setengah harganya ya, setengah harganya sekitar 750.000 sudah dapat 2 input. Satu lagi ada merek apa ya, Scarlett ya kalau nggak salah. Scarlett lumayan di angka 2 sampai 3 juta dia untuk yang 2 input. Mungkin ada kelebihannya masing-masing ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena beda-beda produsen, beda-beda produk juga ya. Ini kan produksinya, setahu saya ini produk Cina deh kayaknya. Tapi jujur untuk klaim garansinya cukup mudah ya, kemarin tinggal WhatsApp itu janjian kirim, udah itu dicek dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya next ada kendala atau ada yang memang harus diperbarui atau untuk diservis, mungkin bisa dikirim kembali ya, nanti entah seperti apa di servis. Karena ini kan masih garansi 1 tahunan ya, 1 tahunan kita bisa klaim garansinya. Kalaupun kita dapat cacat produk sih, katanya dengar-dengar sih katanya yang sudah ada share di YouTube juga bisa langsung ganti unitnya gitu. Nah, itu yang cukup menarik gitu ya. Dibandingkan merek-merek ternama mungkin agak sulit ya kalau misalnya untuk services gitu ya. Kita harus, saya nggak ngerti juga sih cara klaim mereka itu seperti gimana. Kalau DS Orca ini kan, Dolphin, sudah ada perwakilannya di Indonesia. Ini produknya produk Cina atau Indonesia ya? Saya nggak ngerti. Mungkin teman-teman ada yang tahu, nanti komen di bawah ya. Ini sebenarnya produk siapa sih sebenarnya? Ya. Selain audio interface, saya juga lihat ada audio yang lain ya, seperti
dia ngeluarin headphone, mikrofon juga kayaknya ada deh. Mikrofon, terus ada saya lihat sound system gitu ya. Sound yang besar itu ya, yang biasanya buat output yang besar biasanya. Terus ada yang tertingginya lagi nih, apa ya? Di atas ini ada juga masih audio interface sih. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau minta kontak personal atau CS marketingnya dari DS Orocha, silahkan langsung di komen aja. Nanti saya japri atau langsung chat aja ya, langsung chat aja. Oke, gitu ya teman-teman. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.